Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Lucianingrum. Saya akan menjelaskan 3 bab mengenai Wahabi, yaitu yang pertama definisi gerakan Wahabi, yang kedua sejarah munculnya gerakan Wahabi, dan yang ketiga adalah pokok ajaran gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi adalah suatu kelompok atau aliran yang mengikuti seseorang yang bernama Muhammad ibnu Abdul Wahab yang muncul di Najd, Oman, Saudi Arabia sejak 250 tahun yang lalu. Kemunculan Wahabi juga pernah ditegaskan oleh Fatih Al-Azhari dalam bukunya Radikalisme Sekte Wahabiyah, mengurai sejarah dan sekte Wahabiyah yang mengutip hadis dari Rasulullah bahwa akan muncul sebuah ajaran yang diibaratkan seperti tanduk setan. Gerakan Wahabi mempunyai doktrin yang paling dasar dan berbahaya, yaitu pengkafiran secara umum kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka. Dan dengan itu, mereka juga menghalalkan darah umat Islam dan menjadikannya sebagai payung untuk membentengkan kekuasaannya di Jazirah Arab. Dalam beberapa penelitian, ajaran Wahabi adalah ajaran yang berasal dari Arab yang memproklamasikan dirinya sebagai ajaran Salafi. Ajaran Wahabi merupakan ajaran yang keras karena segala sesuatu harus berdasarkan Al-Quran, hadis, dan surah Abdul Wahab selaku pendiri ajaran Wahabi sebagai patokannya. Selain itu, ajaran Wahabi tidak memberikan toleransi dalam hal agama terhadap apa yang berbeda dengan keyakinan mereka. Jika dilihat dalam rasa sosial, jemaah Wahabi tidaklah sekeras ajarannya. Jemaahnya juga bersifat peduli dan baik. Selanjutnya adalah sejarah gerakan Wahabi. Di dunia Islam, pada abad pertengahan telah timbul ide-ide pembaruan dan upaya pemurnian akidah yang merupakan reaksi terhadap kondisi politik dan paham tauhid di kalangan umat Islam. Di semenanjung Arabia tampil ke atas pentas sejarah seorang tokoh terkemuka, yaitu Muhammad ibnu Abdul Al-Wahab, yang memiliki perhatian yang amat besar terhadap masalah pemurnian akidah dan pembaruan dalam Islam. Muhammad ibnu Abdul Al-Wahab dilahirkan di Najd, yaitu suatu negeri yang terletak di jantung padang pasir yang masih murni keislamannya. Dalam watak pengetahuan dan pengalaman hidup, Muhammad ibnu Abdul Al-Wahab terhimpun potensi untuk mencetuskan ide-idenya. Pemikiran yang dicetuskan dalam memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan reaksi terhadap suatu politik seperti yang terjadi di Kerajaan Utsmani dan Kerajaan Mughal, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid di kalangan umat Islam pada waktu itu. Kemurnian paham tauhid mereka telah dirusak oleh ajaran-ajaran tarekat yang semenjak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam. Gagasan-gagasan Muhammad ibnu Abdul Al-Wahab untuk memberantas bid'ah yang masuk ke dalam ajaran Islam akhirnya berkembang menjadi suatu gerakan yang disebut gerakan Wahabi. Berikutnya adalah ajaran dalam gerakan Wahabi. Muhammad ibnu Abdul Al-Wahab, tokoh dan pendiri gerakan Wahabi yang sangat terkemuka di Saudi Arabia, merupakan tokoh Islam yang sangat terpengaruh oleh pengalaman keagamaan Ibnu Taimiyah pada khususnya dan mazhab Hanbali pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam gerakannya ia lebih banyak memfokuskan diri kepada pemurnian akidah. Muhammad ibnu Abdul Al-Wahab memusatkan perhatian pada masalah ini. Ia berpendapat bahwa yang boleh dan harus disembah hanyalah Tuhan, dan orang-orang yang menyembah selain Tuhan telah menjadi musyrik dan boleh dibunuh. Yang kedua, kebanyakan orang Islam bukan lagi penganut agama tauhid yang sebenarnya karena mereka meminta pertolongan bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada para syekh atau wali dan kekuatan gaib. Orang Islam demikian juga telah menjadi musyrik.
Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh, atau malaikat sebagai perantara dalam doa juga merupakan syirik. Yang keempat, meminta syafaat selain kepada Tuhan adalah juga syirik. Yang kelima, bernasyar kepada selain Tuhan juga syirik. Yang keenam, memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran, hadis, dan analogi merupakan kekufuran. Yang ketujuh, tidak percaya kepada qada dan qadar Tuhan juga merupakan kekufuran. Dan yang kedelapan, penafsiran Al-Quran dengan takwil adalah kufur. Bila diamati seluruh butir ajaran tersebut, pada prinsipnya butir-butir ajaran tersebut bertemakan pemurnian tauhid atau akidah. Harun Nasution lebih lanjut menjelaskan bahwa semua poin di atas oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab dianggapnya bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Oleh karena itu, untuk melepaskan umat Islam dari praktek-praktek bid'ah, mereka harus kembali kepada Islam asli. Dengan demikian, 8 butir ajaran di atas dapat dijadikan acuan dalam melihat gerakan pemurnian dalam bidang akidah. Baik, saya Yulianto Prasetyawan dan saya akan menjelaskan tentang gerakan Wahabi di Indonesia. Yang pertama, gerakan Wahabi menurut Profesor Buya Hamka. Profesor Buya Hamka menyebutkan kenyataan bahwa nama Wahabi memang sudah sejak dulu digunakan sebagai alat propaganda untuk berbagai tujuan, termasuk sebagai alat politik dan juga senjata untuk mematikan semangat umat Islam yang ingin kembali kepada tauhid murni serta melawan penjajahan. Selanjutnya, yang kedua adalah Wahabi sebagai alat berpolitik. Di sini terjadi ketika pemilihan umum. Orang-orang mulai menyebut kembali hal yang telah lalu sebagai alat kampanye, yaitu nama Wahabi. Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi. Karena itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah ikut serta pula menyebut nama Wahabi dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu pernah datang ke Sumatera, dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini berasal dari keturunan kaum Wahabi. Berikutnya, yang ketiga, terjadi pada zaman pemerintahan Pakubuwono yang keempat. Ini terjadi pada tahun 1788 di zaman pemerintahan Pakubuwono yang keempat, yang lebih terkenal dengan gelaran atau Kancingan Sunan Bagus. Beberapa orang penganut paham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajarannya di negeri ini. Bukan saja mereka itu masuk ke Solo dan Yogyakarta, tetapi mereka meneruskan juga penyiaran pahamnya ke Cirebon, Banten, dan Madura. Mereka mendapat sambutan baik karena sudah jelas anti terhadap penjajahan. Sunan Bagus atau Pakubuwono keempat sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Pemerintah Belanda pun mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu apa akibatnya bagi penjajahannya jika paham Wahabi ini dikenal oleh masyarakat luas. Padahal ketika itu usaha memperkokoh penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan tidak mau menyerahkan mereka, tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan Jawa, maka ahli-ahli kerajaan memberi saran kepada Sunan supaya orang-orang Wahabi itu diserahkan kepada bangsa Belanda. Lantaran desakan itu, maka mereka pun ditangkap dan diserahkan satu persatu kepada Belanda. Oleh Belanda, mereka pun diusir dari tanah Jawa kembali ke tanah Arab. Berikutnya, pada tahun 1801 di Minangkabau dan perkembangannya.
pada tahun 1801. Artinya 12 tahun kemudian, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak bangsa sendiri atau orang Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau yang bernama Haji Miskin Pandai Sikat dari Agam, Haji Abdurrahman Piabang dari Lubuk 50 Koto, dan Haji Muhammad Haris Tuanku Lintau dari Luhak Tanah Datar. Mereka menyiarkan ajarannya di Luhak Agam, atau sekarang lebih dikenal dengan nama kotanya adalah Bukit Tinggi, dan memperoleh banyak murid serta pengikut. Di antara murid mereka ialah Tuanku Nan Receh Kamang, Tuanku Samik Empat Angkat. Akhirnya gerakan tersebut menyebar luas dan melebar, sehingga terbentuklah kaum Paderi yang terkenal. Di antara mereka ialah Tuanku Imam Bonjol. Maka terjadilah perang Paderi yang terkenal itu, di mana di dalamnya dari pasukan tersebut ada Tuanku Imam Bonjol pula. 30 tahun lamanya mereka melawan penjajahan Belanda. Bila mana abad 18 dan 19, gerakan Wahabi dapat dipatahkan. Semangat orang-orang Wahabi dapat diusir dari Jawa. Yang kedua, dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata, namun awal abad ke-20 mereka muncul lagi. Dan setelah itu di Minangkabau timbullah gerakan yang dinamai kaum muda, yang disinyalir pada saat itu mereka adalah berisikan kaum Wahabi. Yang terakhir adalah dasar pembangunan Wahabi di Minangkabau. Pembangunan Wahabi pada umumnya adalah bermazhab Hambali, dan kaum Wahabi di Minangkabau itu juga menganut Wahabi dan pengikut mazhab Syafi'i. Beberapa orang Minangkabau yang berasal dari India itu menganut paham Wahabi dan mengikuti mazhab Hanafi. Dan sekarang ini Wahabi dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam di Indonesia, yang bukan surut ke belakang tapi justru kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu saat ini, yang mereka benci bukan lagi ajaran Wahabi, melainkan nama Wahabi. Sekian penjelasan dari saya mengenai gerakan Wahabi dan perkembangannya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.